Selanjutnya di sini sih kata orang tua kalau siang nggak boleh menyusui sambil tiduran, soalnya bikin bayi bisa cacingan gitu sih Mom. Oke, itu mitos di daerah mana ya? Iya. Katanya kalau bayi dibilang berat nanti jadi sakit. Nah di sini mitosnya kalau anak laki-laki tuh digendong ibunya sambil nyapu, gedenya akan dijadikan kayak babu. Gitu. Waduh. Mitosnya. Ini di mana ya? Di mana ya? Kita kan nggak tahu. Ya udah kita yang sering ngelakuin ya nggak apa-apa. Tapi berhubung kita bacain kayak gini jadinya tahu. Jadinya tahu. Dan terakhir nih. Aku buru rewel. Kita bacakan. Hai, nama kita Asta always here. Halo guys, semangat selalu. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Kita sebenarnya pagi-pagi. Pagi-pagi terus ya. Pagi-pagi banget ini. Kalau ngomong soal mitos nih, mitos apa yang waktu Momi ngerawat baby Asta ini yang Momi dapatkan? Entah itu dari Uti atau dari teman-teman. Banyak banget, apalagi di daerah Jawa sini kan kental banget mitos kan ya. Oke, jadi sebelum kita bahas mitos-mitos, kita disclaimer dulu. Jadi mitos itu kan kebudayaan tiap daerah ya. Kita nggak bisa menjudge orang tersebut tidak percaya kepada Tuhan atau kafir gitu. Kita semua percaya sama Tuhan. Cuma mitos itu kan kebudayaan. Ada yang melakukan, emang itu kebudayaan mereka, kepercayaan mereka, ya kita nggak bisa nyalahin ya. Iya, ada yang dilakukan juga nggak merugikan, apa salahnya juga dilakukan gitu ya. Bener, atur-atur itu kayak menjalankan tradisi nenek moyang gitu loh. Turun-temurun gitu ya. Turun-temurun, bukan karena kita nggak percaya sama Tuhan, kafir dan lain-lain. Jadi open minded dulu, oke? Gitu ya. Yes, karena Indonesia kan beragam budaya, banyak adat istiadat, banyak kepercayaan juga, jadi kita harus toleransi, oke? Oke. Yes. Jadi video kali ini kita bakal bahas tentang mitos-mitos merawat baby ya. Merawat baby dan ibunya juga, iya betul. Dan tadi Momi gimana? Oh banyak, salah satunya emang nggak boleh keluar saat maghrib gitu. Kalau maghrib harus digendong gitu, terus harus bawa delingu bawang gitu. Banyak sih. Banyak ya? Banyak juga. Tapi juga maksudnya dilakukan juga nggak terlalu merugikan banget, terus juga nggak berat ya? Iya, juga nggak berat juga kalau dilakukan. Oke, jadi kemarin kita udah nge-share di story Instagram. Kita tuh kepo banget di tiap daerah followers kita itu ada mitos-mitos apa saja. Jadinya udah banyak yang nge-reply juga dan kita berdua bakal bacain satu persatu di sini. Tapi kayaknya setiap orang juga pernah mengalami mitos nggak sih, Mom? Di tanah Jawa atau di luar Jawa juga? Iya, di luar Jawa kayaknya juga banyak ya. Kalimantan, Sulawesi gitu kayaknya. Hal-hal kecil apa gitu ya, pasti gitu, ada. Pasti ada juga kepercayaannya ya kan. Oke, langsung kita bacain cerita dari kita teman-teman tentang mitos-mitos yang dialaminya. Benar. Ini yang pertama. Ada Kak, semisal kemana-mana harus bawa bawang delingu tuh ya. Sama ya. Kak. Anak setiap mau maghrib harus digendong loh sama lagi berarti tanah Jawa ini. Baru setelah maghrib ditaruh dekat tempat tidurnya, dikasih gunting lipat kaca sisir. Iya, itu Asta pas waktu kecil juga ya. Kita taruh di bawah. Iya, gunting, tapi sekarang enggak. Iya, sekarang enggak. Kalau habis kemana-mana harus langsung ke dapur dulu, cuci tangan, kaki, payudara si ibu, biar anaknya minum ASI nggak kena sawan. Yes, ini semua udah kita dapetin dari Uti. Sama ya? Sama banget. Jadinya kalau habis pergi gitu, kalau mau nyusuin, payudaranya harus dicuci, terus dikeluarin dikit gitu. Ya emang buat kebersihan sih ya, nilai positifnya gitu. Ya tapi kalau lama-kelamaan kalau kita menjalankan kayak hal-hal seperti itu nanti akan terbiasa ya. Terbiasa jadi. Tapi kan juga nggak harus melakukannya aneh-aneh banget kan? Iya benar. Tapi dulu emang iya sih, kalau kita habis kemana-mana kalau mau sambang bayi, ada juga mitos kakinya harus taruh di bawah kompor. Gitu, biar menghilangkan yang nempel-nempel gitu. Nempel gitulah ya. Gitu. Selanjutnya di sini sih kata orang tua kalau siang nggak boleh menyusui sambil tiduran, soalnya bikin bayi bisa cacingan gitu sih, Mom. Oke, itu mitos di daerah mana ya? Iya. Tapi kalau misalkan haus berarti gimana? Atau pakai dot? Digendong mungkin ya? Oh, sambil digendong. Nggak boleh tiduran. Iya gitu. Oh, ada ya? Digendong. Ya nilai plusnya biar nggak males-malesan kali ya? Iya, biar siang-siang kalau nyusuin sambil tiduran biar nggak ketiduran ibunya, nanti kan takutnya kayak babynya kayak terlalu banyak yang kesedak gitu. Oper dulu. Next, ada mams katanya bayi kalau lagi demam atau batuk pilek ibunya minum obat. Kalau buat aku sih itu mitos ya mams, gak mengaruh sama sekali. Ya sih kita pernah denger ini sih, ibunya minum obat kan ntar asinya diminum anaknya, jadi obatnya ke anaknya. Gitu. Iya. Sekarang kan udah ada dokter anak ya, jadinya ya kasih obatnya dari dokter anak itu. Iya, tapi juga bikin bingung ya, mau misalkan kalau banyak mitos gitu, kalau misalkan kita mau ngelakuin apapun tuh harus mikir panjang gitu. Mitos ini nggak boleh, mitos ini nggak boleh. Waduh, gimana ya gitu. Tergantung
diri masing-masing Iya, diri juga masing-masing sih ya. Mempercayai atau Iya, enggak bener. gitu ya. Menjalankan atau tidak juga. Iya benar. Ada lagi next, kalau habis pergi terus sampai rumah buru-buru kamar mandi buat cuci kedua payudara. Oh iya benar, biar nggak kena sawan. Yang tadi ya sama ya. Sebelum apa? Sebelum disusuin dicuci dulu payudaranya biar nggak kena sawan gitu. Selanjutnya, katanya kalau ibu menyusui nggak boleh minum es, nanti anaknya pilek. Terus nggak boleh makan yang amis-amis gitu, mom, nanti anaknya sering muntah gumu gitu. Nggak boleh makan pedas, nanti anaknya mencret gitu. Iya benar. Tapi Mami melakukan hal itu terjadi nggak sih? Misalkan minum minuman yang dingin tapi Asta pilek. Kalau dingin nggak? Oh, dingin jadi enggak? kita sejauh ini selalu minum dingin tapi Asta nggak pilek gitu. Kalau makan pedas? Pedas, Astanya rada, iya bener rada mencret sih. Oh, gitu. tapi juga mempengaruhi juga ya, logikanya iya, juga logikanya masuk juga. ya. Tapi waktu kita baca artikel itu kita kalau minum dingin itu ntar dinetralisir sama suhu tubuh, jadinya ke anak nggak pilek gitu. Yang bikin pilek itu kalau ibunya pilek, terus udaranya. Udaranya itu. Tapi juga bisa jadi kalau misalkan makan pedas di filter lagi nggak sih? Kayaknya ada beberapa artikel yang emang masih ada kandungan pedasnya itu masuk. Oh. Tapi ada beberapa artikel yang enggak, jadi kita bingung juga. Yaudah. Gitu ya udah. Menjaga nih ya. Pokoknya menjaga aja. lah, nggak usah terlalu makan pedas banget tuh. Katanya kalau bayi dibilang berat nanti jadi sakit. Iya sih, kita juga pernah dengar istilah ini. Kalau apa? Bayi berat? Dibilang berat, kayak misalnya, aduh udah gendut ya, udah berat ya gitu. Iya. Dulu kita pas waktu tinggal sama Muti kan, itu satu rumah juga sama kakaknya Momi. Iya, sama. Itu kan anak kecil kan, terus kayak kita ngelihatnya, oh udah besar ya gitu. Padahal itu niatnya kayak memuji. Karena perkembangan cepatnya itu cepat gitu. Tapi malah gitu, nggak boleh. Kenapa dibilang gitu? Ya itu mitos tiap daerah sih. Dan next, mitos di Banjarmasin kalau nyusuin kaki ibunya tumpang anaknya bisa kena buyu. Apa itu? Atau anak jadi nggak bisa gemuk atau malah jadi kurus. Oh, kalau ibunya habis melahirkan selama 40 hari gak boleh kena panas atau hujan, nanti kena kelalah hari. Bingung juga maksudnya Bun, tapi intinya nanti bisa bawa umur gitu. Bawa umur gimana ya maksudnya? Bawa umur. Tulis di komen di bawah ini maksudnya apa. Jadi ini kepercayaan di Banjarmasin beda lagi, di Jawa nggak ada kayak begini. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kita baru tahu ya? Baru denger kayak begini. Ini tumpang, iya benar. Baru denger ya deh ya? Iya, ini ikut aja nih Asta ini. Selanjutnya, aku di luar negeri nggak ada mitos-mitos. Maaf, nggak bisa bagi, kita have a great day. Yes. Berarti nggak ada sama sekali ya? Nggak tahu ya. Mungkin dia yang nggak tahu atau biasanya kan ada urban legend gitu kan, tiap-tiap daerah, tapi nggak tahu sih. Tapi dia di sini mengakui di luar negeri nggak ada mitos-mitos. Tapi kalau misalkan kita kadang mempercayai itu secara nggak langsung memasuki alam bawah sadar ya, Mom. Iya, misalkan, waduh kalau aku misalkan melakukan ini nanti gini nih, akhirnya kebawa dan akhirnya bisa jadi terjadi. Iya, kalau misalkan meyakini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, aku nggak tahu itu, ya bisa jadi bisa ya, terjadi atau nggak ada apa-apa. Iya, pokoknya tergantung mindset lah. Iya, tergantung kepercayaan juga. Dan tergantung apa kehidupan lah ya. Kita juga nggak bisa mungkirin juga. Terus kata mbahku, jangan minum air panas ntar bayinya gumoh. Benar. Kita sering ditegur mami, kalau makan jangan panas-panas ntar anaknya sering gumoh. Dan itu terjadi kalau di logika nih ya, itu terjadi waktu Asta masih umur 1-2 bulan. Itu kan dimana bayi sering-seringnya gumoh emang ya. Iya, sering banget. Jadi emang dulu Asta sering gumoh, tapi sekarang udah enggak gitu kan. Kalau di logika ya emang nggak baik buat pencernaan juga kan, makan makanan panas. Yes. Udah makan yang dingin dulu. Tuh. Gitu guys. Selanjutnya nih ada cerita di sini mitosnya kalau anak laki-laki tuh digendong ibunya sambil nyapu, gedenya akan dijadikan kayak babu. Gitu. Waduh. Mitosnya. Ini di mana ya? Di mana ya? Kita baru tahu juga. Baru tahu kita. Baru tahu juga. Tapi misalkan pagi hari nih anaknya nggak ada yang jaga, ibunya waktu bersih-bersih kan pasti melakukan hal ini nggak sih? Kayak gendong sambil nyapu gitu. Iya, tergantung kepercayaan. Kita kan nggak tahu. Ya udah kita yang sering ngelakuin ya nggak apa. Tapi berhubung kita bacain kayak gini jadinya tahu. Ya udahlah, tergantung penerimaan masing-masing, mempercaya atau tidak ya. Iya, betul. Next. Kalau cuci baju bayi jangan diperes. Nggak boleh dikeringin. Mesin cuci nanti bayinya ngulet. Iya, ini waktu vlog ini kita nyuci baju baby waktu kita hamil. Ada yang komen juga. Baju bayi itu nggak boleh disetrika, baju bayi nggak boleh diperes. Tapi kita lakukan dan ya nggak ada apa-apa ya, Om. Nggak ada apa-apa ya, logikanya kalau disetrika kuman makin mati kan, kena panas. Ya udah. Ya tergantung lah. Tergantung masing-masing. Selanjutnya nih, cerita tentang mitos. Aku baru melahirkan, seminggu kemudian aku kontrol ke bidan.
suruh bawa sapu lidi. Kalau ke kamar mandi pun suruh bawa sapu lidi. Itu bedanya yang nyuruh? Nggak tahu ya, untuk apa ya? Maksudnya buat apa? Sapu lidi kayak satuan atau emang pure Iya, makanya satu ikat gitu? Iya, itu juga kepercayaan di daerah mana, komen di bawah. Untuk apa ya? Mungkin mengusir atau apa? Mungkin ngusir makhluk-makhluk halus kali ya. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Dan terakhir nih Astagfirullah rewel. Kita bacakan. Aku bacain ya, Mom. Kalau Bu Sui habis pergi dari mana aja gitu, payudaranya harus dicuci biar rasa asinya tetap enak gitu, Mom. Itu sama, kayak tadi. 3 tadi ya di depan berarti, ya. Iya, berarti mitosnya itu banyak dikenal orang ini. Oh iya, yang habis pergi harus dicuci. Iya, benar. Cuci payudaranya atau cuci putingnya? Semua. Oh, semua. Atau langsung mandi aja? Ya lebih baik better langsung mandi. Biar bersih sekalian ya. Iya. Apalagi masa pandemi gini. Betul. Ya, itu tadi cerita mitos-mitos dari teman-teman. Pasti kayaknya kebanyakan orang kalau dari Indonesia ini ya, Mom, pasti ada dan mengenal mitos ya. Iya, pasti banyak banget nih yang mengenal mitos dari Indonesia karena kan beragam budaya dan kepercayaan dan gitu tradisi kan. juga ya. Kalau kalian punya cerita mitos apa yang menurut kalian tuh bener-bener unik atau bener-bener apa ya, kayak gitu, kayak terheran-heran gitu loh sama mitosnya. Tulis di komen di bawah. Kalian bisa sharing sama kita. Iya, benar. Dan dibaca sama teman-teman juga. Judulnya saling sharing mitos. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang mitos. Jadi percaya atau tidak itu kita kembalikan ke kalian sendiri gitu. Jadinya kalian yang belum tahu mitos yang kita bacakan tadi, jadinya tahu. Selamat Anda tahu. Terserah mau mengiyai atau udah cukup tahu aja gitu. Oke, semoga video ini bisa menghibur kalian. Kritik saran kalian bisa tulis di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.